Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistika acara keempat, yaitu uji korelasi. Uji korelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Tujuan dilakukannya uji korelasi yang pertama adalah untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Yang kedua, bila ada hubungan, maka untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak signifikan. Nah, uji korelasi ini dibagi dua, yaitu uji korelasi sederhana atau bivariate correlation, dan yang kedua adalah korelasi parsial atau partial correlation. Korelasi sederhana atau sering kita sebut dengan product moment present bermanfaat untuk menghasilkan matrik korelasi pasangan antar dua variabel. Misalnya, kita ingin mengetahui korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Contoh kasus lainnya, misalnya kita ingin mengetahui hubungan intensitas belajar mahasiswa terhadap IPK yang dihasilkan, seperti itu. Nah, untuk korelasi yang kedua yaitu korelasi parsial, di mana korelasi parsial bertujuan untuk menghitung koefisien korelasi antara dua variabel, akan tetapi dengan mengeluarkan variabel lainnya yang mungkin dianggap berpengaruh. Dengan kata lain, di mana variabel lain yang dianggap berpengaruh bisa dikontrol. Nah, untuk mempermudah langsung kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soalnya sebagai berikut. Manajer PT Food Fermento ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengeluaran biaya penjualan langsung atau selling, promosi media cetak atau promosi, dan promosi media TV atau kita sebut dengan advertising terhadap total penjualan. Nah, penjualan ini kita gunakan satuannya yaitu banyaknya unit yang terjual, produk makanan jenis terbaru yang menjadi komoditi unggulan perusahaan saat ini di daerah Surakarta. Nah, untuk datanya kita bisa lihat di tabel 9 ya teman-teman. Kita langsung saja buka SPSS-nya. Kita klik variabel view-nya terlebih dahulu, lalu kita memasukkan variabelnya, yaitu ada selling, ada promosi, ada advertising, lalu ada penjualan. Nah, setelah semua terisi, kita isi desimalnya 2 karena ini ada 2 angka di belakang koma. Lalu teman-teman kita langsung pindah saja ke measure-nya, kita isi scale semua karena berupa angka semua. Nah, setelah itu kita klik data view dan kita isikan datanya sesuai dengan data yang ada di tabel 9. Nah, ini misalnya selling ada 12.500. Nah, kemudian teman-teman untuk mempermudah dan mempersingkat waktu bisa di copy paste ya. Jika laptop dan aplikasi SPSS-nya bisa support, bisa langsung di copy paste. Jika tidak support bisa diketik one by one saja ya. Nah, setelah semua terisi, kita akan melakukan uji korelasi sederhana. Langkah-langkahnya, pertama kita klik analyze, lalu kita klik correlate atau korelasi, kita pilih yang bivariate. Nah, kita masukin semua variabelnya. Setelah itu kita klik option. Jangan lupa kita checklist means dan standard deviation untuk mengetahui means dan standard deviation-nya. Pastikan ini korelasi koefisiennya, yaitu kita menggunakan portion. Test of significance-nya kita pakai total. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada 2 hasil. Yang pertama descriptive statistic box. Jadi di sini tuh memuat tentang jumlah data per
variabel, misalnya variabel selling, terdapat jumlah datanya 12 dengan rata-ratanya sekian dan standar deviasinya sekian. Nah, untuk yang kedua ini korelasi sederhana atau bivariate. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Untuk yang kedua kita akan melakukan uji korelasi parsial. Sesuai dengan panduannya, kita kembali ke data tadi ya teman-teman. Lalu kita klik analyze, kita pilih yang correlate, yang parsial. Setelah itu, sebentar saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, kan pasti punya teman-teman masih kosong gini ya. Kita sesuaikan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. X1 dan Y kita masukkan ke variabel. Nih. Ini ya, yang poin B ini klik X1 dan Y dimasukkan ke kotak variabel. X1 yaitu selling, Y-nya penjualan, dan X2-nya promosi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat di outputnya ya teman-teman. Nah, ini yang korelasi parsial, ini ada keterangannya. Partial core, artinya ini partial korelasi. Nah, ini sama aja, yang box pertama ini sama aja dengan yang hasilnya di atas ini, jadi nggak usah diinterpretasikan, salah satu saja, bisa yang di sini aja. Nah, terus ada yang korelasi parsialnya seperti ini. Ini ada 3 tabel berarti ya teman-teman. Yang pertama deskriptif statistik, yang kedua korelasi sederhana, dan yang terakhir ada parsial korelasi atau korelasi parsial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.